Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah, mari sebelum saya mulai kajian ya, kita berdoa terlebih dahulu sama-sama membacakan ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibunya di sebelah belakang ya? Oh, di atas. Oh ya udah di atas ya. Biar saya paham dulu jamaahnya. Baik. Mungkin Januari kalau nggak salah ya, 2 bulan atau 3 bulan yang lalu saya pernah ngisi kajian tapi masih sepotong ya Pak ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya yakin yang hadir di sini itu semuanya pasti punya tujuan, betul ya? Jadi siapapun, apapun yang dilakukan Bapak Ibu tuh ke masjid itu pasti punya tujuan. Satu mungkin memang melaksanakan ibadah sholat subuh. Lalu yang kedua mungkin nanti bersilaturahmi dan lain-lain. Berarti apapun kegiatan yang kita lakukan itu pasti mempunyai suatu tujuan. Nah, sekarang supaya saya sepakat dulu ya dengan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ya, nanti boleh protes kalau tujuannya nggak sama. Betul atau tidak bahwa tujuan Bapak Ibu menjalani hidup itu bahagia dunia dan akhirat? Nah, ada yang lain? Nggak ada ya? Baik, jadi saya setuju. Semua yang udah hadir di sini itu tujuannya sama, yaitu ingin bahagia dunia dan akhirat. Saya pegang dulu itu ya. Baik, pertanyaan kedua. Bapak Ibu sudah bahagia? Kok ragu-ragu ya? Baik, karena kenyataannya, realitanya di dalam menghadapi hidup ini adalah selalu setiap hari itu kita menjalani yang namanya apa Pak? Masalah hidup. Betul ya? Siapapun itu. Jadi yang kedua, tujuan pertama kita ingin bahagia, betul. Tapi tujuan kedua, ketika misalnya Bapak Ibu dihadapi dengan permasalahan kehidupan, biasanya ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia, bahkan ada yang menderita. Betul? Nah, pertanyaan saya, berarti sebenarnya untuk menjalani hidup bahagia itu mudah atau sulit? Mudah harusnya. Kenapa mudah Pak? Nah, karena Allah memberikan yang namanya tuntunan Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu menjalani hidup tidak bahagia itu salah atau benar? Halo? Kok ragu-ragu ini? Saya ulang. Diulang biar Bapak Ibu fresh gitu loh. Kan tadi saya bilang, tujuan kita ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Setuju itu? Yang kedua, tapi kenyataannya bahwa manusia itu kan akan menghadapi setiap harinya yang namanya masalah ya. Misalnya masalah apa, anak, keluarga, suami, usaha, kan begitu Pak. Pertanyaan ketiga, tapi sebenarnya harusnya untuk bahagia itu mudah atau sulit? Mudah, karena Allah menurunkan namanya Al-Quran. Kalau memang mudah, berarti ketika sekarang Bapak Ibu belum bahagia itu salah atau benar? Salah. Karena logikanya bahagia itu harusnya mudah. Makanya pertanyaan sekarang, kenapa kok saya menjalani hidup belum bahagia? Padahal Allah sudah menurunkan namanya Al-Quran. Ya, itu dulu kunci. Berarti mari kita lihat. Ini tuh slipnya di mana, salahnya di mana gitu loh Pak. Nah, karena Bapak Ibu sekarang diskusi dengan saya dan saya sekarang membahas tentang kehidupan, maka saya akan fokus di situ Pak. Bagaimana caranya membuktikan ya bahwa Al-Quran itu memang benar-benar sebagai petunjuk hidup untuk menjalani hidup supaya lebih bahagia. Kan begitu ya? Berarti apapun alasannya sekarang kalau Bapak Ibu merasa sulit bahagia, salah ya? Baik. Jadi nanti kalau misalnya ada tetangga ngeluh Pak, ada teman ngeluh, salah atau benar Pak? Halo? Salah. Rencananya harus bahagia, masa orang bahagia ngeluh, kan nggak mungkin ya?
Jadi intinya, nah apalagi kita yang ngeluh ya, salah lagi gitu. Oke, jelas ya? Baik, mari kita kupas. Siapa yang biasa mau bantu saya baca ayat, Pak? Udah disiapkan? Ah, ya udah. Baik. Kita buktikan dulu ya, kalau kita benar-benar mengikuti Al-Qur'an, hidup kita tuh tidak akan pasti bahagia, ya. Surat Al-Baqarah ayat 38, surat 2 ayat 38. Silakan. Oh, saya lupa. Nanti kalau kajian saya, Pak, ada satu yang bantu saya baca ayat ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Barang siapa mengikuti petunjuk, barang siapa mengikuti Al-Qur'an, maka hidupnya tidak ada khawatir dan mereka tidak bersedih hati. Betul, Pak? Ini yang menjamin siapa? Allah. Setuju ini? Oke. Berarti kalau benar-benar Bapak Ibu mengikuti Al-Qur'an, meskipun misalnya sekarang Bapak Ibu menghadapi permasalahan yang belum selesai, ya, penyakit belum sembuh, hutang belum lunas misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti Al-Qur'an, kira-kira pas menjalani itu bahagia atau menderita? Bahagia. Setuju ya? Oke. Berarti kalau tidak bahagia itu sudah mengikuti atau kurang mengikuti? Wah. Bapak Ibu termasuk yang mana, sudah atau kurang? Langsung nggak mikir-mikir, ini kurang ya, Pak? Nah, berarti menderita itu karena salahnya Allah atau salah diri sendiri, Pak? 10 ayat 44. Mari kita lihat. Udah. Kalau memang setuju ya sudah, Bapak Ibu harus ikutin. Surat 10 ayat 44. Apa kata Allah? Ya. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menderita itu bukan kesalahan Allah, bukan kesalahan Al-Qur'an. Tapi Bapak Ibu menderita karena ulah Bapak Ibu sendiri. Yang pertama mungkin kurang belajar ilmu Al-Qur'an, kan begitu kan? Yang kedua kurang mempraktekkan, kan begitu sebenarnya. Nah, makanya saya hari ini ya, dengan berbagai macam misalnya ilmu yang sudah Bapak Ibu pelajari, saya ini hanya melengkapi apa ya? Melengkapi apa? Tentang masalah prakteknya ketika kita menjalani hidup ya, pada saat Bapak Ibu benar-benar mungkin dalam kondisi sekarang misalnya sedih, bingung dan galau dan lain-lain. Karena Al-Qur'an itu sifat atau sebagai penawar hidup ketika misalnya Bapak Ibu punya suatu permasalahan. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semua ya, kalau Bapak Ibu benar-benar mengikuti Al-Qur'an, harusnya bahagia atau menderita? Baik. Mari kita buktikan sekarang. Apakah Bapak Ibu selama ini sudah mengikuti atau kurang mengikuti ya? Kita buktikan. Mohon maaf. Sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu kalau punya masalah tuh ingin apa? Nah, betul ya? Itu tuh mengikuti Al-Qur'an nggak? Hah? Saya ulang lagi. Coba. Nah, baru saya tanya, coba saya ulang. Bapak Ibu kalau punya masalah tuh ingin apa biasanya? Ingin selesai kan? Berarti ketika Bapak Ibu punya masalah, fokusnya tuh bagaimana jalan keluarnya atau berpikir bagaimana mengikuti Al-Qur'an? Jujur, saya ulang. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah, fokusnya itu bagaimana jalan keluarnya atau bagaimana mengikuti Al-Qur'an? Jujur. Jalan keluar. Punya masalah mati aja udah. Lah iya, enggak, artinya secara bukan gitu Pak, maksudnya tuh coba secara insting manusia ya, ketika diberikan masalah tuh inginnya apa secara insting? Jalan keluar kan? Ini makanya saya mau luruskan. Berarti pertanyaan saya, yang benar itu ketika punya masalah tuh bagaimana fokusnya mengikuti Al-Qur'an atau bagaimana jalan keluarnya biasanya? Nah. Loh, ini pertanyaannya? Nah, jalan keluar tapi tuntunannya Al-Qur'an. Tapi kalau niatnya untuk menyelesaikan masalah, salah atau benar? Salah tidak mengikuti Al-Qur'an. Pertanyaan saya mau tanya ke Bapak Ibu, benar tidak selama ini Allah tuh kalau ngasih ujian ya, Allah kan memberikan masalah tuh ujian hidup kepada Bapak Ibu, itu tuh Allah nyuruh menyelesaikan atau Allah hanya nyuruh ikhtiar?
Nah, terus kenapa Bapak Ibu niatnya untuk menyelesaikan? Loh, iya betul. Berpikirnya tuh untuk mengikuti Al-Quran atau berpikir jalan keluar? Ayo, saya tanya dulu itu karena ini harus jelas dulu, Pak. Jadi sebelum kita melangkah terhadap masalah apapun yang kita hadapi, harusnya Bapak Ibu tuh berpikir dulu, ini ketika saya punya masalah tuh Al-Quran tuh inginnya apa? Bukan saya inginnya apa. Tapi kebanyakan jamaah ketika diskusi dengan saya adalah pas datang cerita kepada saya itu punya masalah itu inginnya saya selesai, Pak. Inginnya suami saya jadi baik, inginnya istri saya berubah. Itu kan yang terjadi kan? Kira-kira ingin begitu tuh mengikuti Al-Quran atau tidak? Tidak. Makanya pusing pas menghadapi masalah. Nah, harusnya ketika Bapak Ibu punya masalah itu pertanyaannya, Al-Quran itu inginnya apa? Nah, salah satunya sabar dan sholat. Kan harusnya begitu kan, Pak? Berarti nanti ketika Bapak punya masalah itu, selain ikhtiar, Bapak Ibu meningkatkan sabar dan sholat. Kenapa harus sabar dan sholat? Oke, kenapa harus sabar dan sholat? Surat 3 ayat 160. Mari kita lihat. Nah, dari sini aja kan pola berpikirnya harus diluruskan dulu, Pak, sebelum bicara metodologi yang lain. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat menghalangimu. Itu kata kunci dulu ya. Tapi jika Allah tidak menolong, maka tidak ada yang bisa menolong Bapak dan Ibu. Surat Al-Imran, surat 3 ayat 160. Pertanyaan saya, sepinter apapun Bapak Ibu, sehebat apapun Bapak Ibu, ketika punya masalah, kalau tidak ditolong Allah, selesai nggak masalahnya? Setuju ya? Berarti harusnya ketika punya masalah itu Bapak Ibu fokus bagaimana masalah saya selesai, atau fokus bagaimana supaya Allah menolong? Sudah begitu? Jadi yang pertama harus Bapak Ibu sadari adalah ketika Bapak Ibu memiliki suatu ujian atau permasalahan, harusnya pertanyaannya itu di dalam Al-Quran itu bagaimana caranya Allah menolong masalah kita. Kan begitu ya? Nah, hari ini saya akan kupas salah satu metodenya. Bagaimana caranya Allah menolong, insya Allah tidak akan sulit dan Bapak Ibu bisa praktekkan. Sehingga nanti pas pulang ke rumah, Bapak Ibu buktikan bahwa ternyata benar ya, kalau kita mengikuti Al-Quran itu, meskipun masalah kita banyak, hidup kita tetap bahagia dan masalahnya akan mudah terselesaikan. Kan itu sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya, oke. Bagaimana caranya supaya Allah menolong kita? Ya, mari kita buka surat Al-Baqarah ayat 45. Salah satunya ini, meskipun banyak sebenarnya, tapi saya ambil salah satu metodologinya saja. Surat Al-Baqarah surat Al-Baqarah 45. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Baik, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Tapi ada statement di bawah, Pak. Tapi sholat itu, sabar itu, sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertanyaan saya, sholat itu menghadap Allah atau menghadap siapa, Pak? Menghadap Allah ya. Kalau memang kita sholat itu menghadap Allah, berarti pikiran kemana, Pak? Kepada Allah. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu selama ini sholat itu menghadap Allah, pikiran kemana, Pak? Sudah berapa tahun, Pak? Nah, mau dipertahankan sholat yang pikiran jalan-jalan selama ini? Baik, saya akan buktikan 5 menit, nanti Bapak Ibu praktek, insya Allah tidak jalan-jalan. Udah langsung aja. Karena kalau ceramah lagi nanti kelamaan, nanti Bapak Ibu pulang lagi, kalau saya ceramah nanti ditanya suami istrinya, tadi istrinya bicara apa? Wallahu alam, saya nggak mau itu. Biasanya. Jadi nanti
saya kupas, Bapak Ibu yang di atas juga silakan praktek, yang di bawah praktek. Benar nggak dengan nanti metodologi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sholatnya tidak jalan-jalan? Kenapa? Karena harusnya sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu adalah penolong ketika kita punya suatu permasalahan. Karena kata Allah tadi di surat Ali Imran ayat 160, jika Allah menolong, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika Allah tidak menolong, maka sehebat apapun Bapak Ibu tidak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan, kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi kata kuncinya itu ya Pak ya, apapun masalah Bapak Ibu, kalau Allah yang menolong pasti selesai. Berarti ada masalah yang berat atau tidak? Kalau Allah menolong? Tidak. Berarti kalau Bapak Ibu merasa berat itu salah atau benar? Salah lagi, makanya menderita lagi. Jelas Bapak Ibu nih? Jadi yang pertama saya akan kupas adalah bagaimana sholat Bapak Ibu supaya pikirannya minimal tidak jalan-jalan. Baik, sekarang kita buka lagi surat 23 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti sholatnya fokus, sholatnya khusyuk, insya Allah Bapak Ibu termasuk orang-orang yang beruntung di dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena Rasul bersabda dalam suatu hadis, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau buruk sholatnya, buruk semua amal perbuatannya. Saya mau nanya nih, sholat yang baik itu kira-kira pikirannya fokus atau jalan-jalan Pak? Nah, berarti kalau pikiran jalan-jalan itu buruk atau baik Pak? Buruk semua amal perbuatannya. Saya bukan akan tweetnya Pak ya, tapi ini kenyataan Pak. Jadi perlu nggak kita memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita? Perlu. Oke, kalau perlu saya masuk ilmu kehidupan bab sholat khusyuk. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan, sholat itu adalah menghadap kepada Allah. Ya, karena kita manusia, maka yang menghadap itu harus jasmani dan ruhani. Jasmaninya ke kiblat, ruhaninya menghadap kepada Allah. Berarti pikiran apapun fokus kepada Allah. Nah, sekarang saya mau praktek langsung ya, praktek ya. Pak siapa ya? Ada WA-nya, ada Pak Ahmad ya. Pak Ahmad, saya mau praktek ya. Nanti saya kirim WA ke Pak Ahmad ya. Nanti tolong Pak Ahmad baca WA-nya, tapi bareng-bareng dengan saya ngomong ya. Siap ya? Santai aja. Saya kirim WA dulu ya. Nanti Pak Ahmad baca dalam hati aja, nggak usah diumumin, nggak usah pakai mic. Pak Ahmad baca aja. Nanti bareng-bareng pas Pak Ahmad baca, saya ngomong. Nanti kita lihat apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksinya. Oke, saya udah ngirim WA Pak. Siap ya, bareng-bareng. Silakan Pak Ahmad baca dalam hati aja ya. Saya ngomong. Silakan Pak Ahmad baca ya. Bapak Ibu, nanti insya Allah besok saya pun ngisi di kajian ukhuwah. Pak Ahmad, saya ngomong apa? Halo? Ini yang diomongin. Assalamualaikum. Bukan. Tadi saya lagi ngomong apa? Besok mau ngisi kajian. Di? Insya Allah besok mau ngisi kajian. Di mana? Kelisa. Kan? Saya kenceng nggak tadi ngomong? Mik loh. Tapi kenapa Pak Ahmad tidak mendengar? Tidak fokus karena apa? Baca WA kan? Baik, pertanyaan saya sekarang, saya kunci ya. Kenapa baca WA bisa fokus, sholat tidak bisa fokus? Ayo, saya mau nanya. Enggak, pertanyaan saya, ini kan saya kenceng tadi ngomong kan? Tapi kenapa? Ini maksudnya contoh. Pak Ahmad bisa fokus membaca WA tanpa merasa terganggu dengan suara saya, benar nggak? Sekarang pertanyaan saya ke Bapak Ibu, kenapa baca WA bisa fokus, tapi kok sholat tidak bisa fokus? Atau saya mau nanya, yang membuat Bapak fokus itu tadi pas baca WA apa? Mata, melihat, terus Pak Ahmad baca, betul kan pikiran? Pertanyaan saya, harusnya fokus ini bisa nggak dibawa ke sholat? Bisa dong Pak. Tinggal bagaimana caranya. Makanya saya heran. Bapak Ibu tuh kalau baca WA kok bisa fokus. Bahkan suami ngomong pun mungkin nggak denger. Saya juga, loh benar kan? Oh benar. Lah kan? Ini yang terjadi kan? Tapi kenapa kok sholat tidak fokus? Padahal amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat, bukan baca WA. Loh iya, ini kan aneh. Lah,
Padahal kalau Bapak Ibu mengerti sholat itu sebagai penolong, sholat itu sebagai tolak ukur, mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti kan harusnya didalami, Pak. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu ke masjid sholat, hanya sekedar sholat menggugurkan kewajiban tanpa ada tolak ukurnya, tanpa ada efek dari sholat yang kita lakukan. Nah, ini kita sedih, Pak. Ngerti? Berarti sekarang saya akan membuktikan ya, bagaimana supaya Bapak Ibu sholatnya fokus, langsung praktek. Nanti kalau ada yang jalan-jalan langsung angkat tangan kepada saya. Insya Allah saya buktikan. Kemarin juga di di Ukhuwah saya udah buktikan. Terus di masjid-masjid kemarin saya ngisi di Bekasi saya buktikan. Insya Allah tidak jalan-jalan. Insya Allah saya minta waktu 10 menit ya. Ini sampai jam berapa? Jangan terserah, Pak. Ya, jadi ibu-ibu yang di atas silakan buktikan. Nanti kalau masih jalan-jalan silakan protes. Tapi ikuti dulu metode yang nanti saya sampaikan. Siap ya? Kita masuk ya. Ilmu kehidupan bab sholat khusyuk. Ini pertanyaannya gampang. Pokoknya Bapak Ibu nggak usah mikir panjang ya kalau saya nanya ya. Mendingan langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Setuju? Ya nanti saya tunggu salah juga misalnya. Oke. Siap ya? Kita masuk sekarang. Menurut Bapak Ibu, sholat itu terdiri dari jasmani dan ruhani atau pikiran dan ruhani? Jasmani dan ruhani. Setuju semua ya? Nah, selama ini Bapak Ibu tuh sholat tuh jasmani dan ruhani atau pikiran dan jasmani? Makanya pas sholat pikirannya udah tamasya kan, kemana-mana kan, piknik kemana-mana kan, Pak. Pas Allahu Akbar udah ke kantor, udah ke pasar kan, begitu kan yang terjadi kan? Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin asik atau fokus sholatnya, kalau khusyuk kan pemberian dari Allah ya. Kalau ingin minimal fokus sholatnya, berarti Bapak Ibu sekarang kita akan praktek sholat, yaitu dengan jasmani dan ruhani. Nah, sekarang saya mau praktek nih, Pak. Perhatikan ya. Ini saya mau ngambil HP nih, misalnya HP saya di sini. Ya, saya mau ngambil nih, Pak. Ketika saya mengambil, ini yang mengambil siapa? Oke, saya ulang. Perhatikan. Ini saya mau ngambil HP ya, Pak, Bu. Nih, ketika saya ngambil, ini yang ngambil siapa? Kalau saya nggak ada ruhnya? Atau gini, ini ada jam dinding ya. Itu kan bisa bergerak tuh, bisa muter. Itu gara-gara apa, Pak? Nah, kalau nggak ada baterainya? Nah, meskipun ada mesinnya loh, Pak. Tapi tetap hakikatnya yang menggerakkan siapa? Baterai. Nah, sekarang saya ngambil handphone. Ini ketika saya ngambil, yang ngambil siapa sebenarnya, Pak? Ruhnya. Ruh memerintahkan ke otak, lalu memerintahkan tangan untuk mengambil handphone. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Kan saya mau bahas sholat itu jasmani dan ruhani soalnya. Jadi tugas ruh di dalam sholat itu apa kalau gitu, Pak? Memerintahkan jasmani. Misalnya sholat itu tadi saya bilang menghadap kepada Allah, lalu menyampaikan bacaan. Berarti yang menyampaikan bacaan itu siapa? Ruh. Memerintahkan siapa? Ya, jasmani kan banyak. Memerintahkan siapa? Mulut untuk menyampaikan. Jadi kalau ruh Bapak mau sholat, berarti si ruh harus memerintahkan siapa? Mulut. Ingat ya, mulut harus sholat. Hei mulut, kamu menyampaikan kepada Allah. Kamu baca doa iftitah, kamu baca Al-Fatihah. Ngerti nggak Pak ini? Jadi sebenarnya yang menyampaikan itu siapa? Ruh, tapi dengan bantuan mulut. Ngerti Pak? Pertanyaan kedua sekarang. Cirinya mulut sudah menyampaikan, cirinya ruhani sudah menyampaikan lewat mulut. Apa cirinya? Hah? Terdengar. Terdengar oleh apa? Telinga. Ini simpel kok Pak. Mikirnya nggak usah jauh-jauh. Saya ulang ya. Jadi kalau ingin ruhani sholat, ya berarti mulutnya apa? Menyampaikan. Nggak usah jauh-jauh mikirnya. Mulutnya menyampaikan. Cirinya mulut menyampaikan harus apa Pak? Terdengar di telinga. Berarti kita akan pakai 3 alat ini. Ruh, mulut, dan telinga. Kalau pakai 3 alat ini kira-kira pikiran jalan-jalan nggak? Kenapa? Oh, nggak dipakai?
Ngerti nggak nih Pak? Jadi kita akan praktek. Mulut menyampaikan, telinganya fokus mendengarkan. Ngerti ini? Jadi yang kontrol siapa nanti? Kuping, bukan pikiran. Bagus. Ngerti nggak ini? Kita praktek. Misalnya saya ngomongnya gini, perhatikan ya. Misalnya saya ngomongnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini mendengarkan nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini fokus mendengarkan nggak? Nggak, Pak. Yang namanya mendengarkan itu telinga harus mendengarkan bacaan mulut sejelas mungkin. Berarti pas bacanya si telinga tuh harus benar-benar detil. Bismillahirrahman. Jelas nggak Bapak Ibu ini? Jadi nanti yang ngontrol itu telinga. Tolong Bapak Ibu baca Al-Fatihah sedetil mungkin biar si telinga tuh sejelas mungkin mendengarkan. Kalau tidak jelas berarti mulutnya sholat nggak? Kalau bacanya tidak jelas mulutnya sholat nggak? Tidak. Jadi nanti Bapak Ibu baca Al-Fatihah itu Bismillah. Ini benar-benar terdengar. Ngerti Pak? Dan cukup terdengar di telinga masing-masing. Ya, nggak usah nanti ganggu kanan kirinya. Paham ini Bapak Ibu? Ya, praktek ya. Jadi kita akan baca Al-Fatihah. Ingat ya, yang memonitoring apa saya ulang? Telinga. Berarti telinga harus fokus mendengarkan bacaan dari mulut. Paham? Matanya kemana? Melihat titik sujud atau tempat sujud. Simpel ya. Jadi nanti Bapak Ibu tolong baca Al-Fatihah, tapi telinganya fokus mendengarkan bacaan yang disampaikan. Paham? Ini metode sederhana. Baik. Bisa kita praktek semua yang di atas, Ibu ngerti? Oke. Kenapa? Oh, kurang jelas katanya. Saya udah teriak-teriak nih. Oh. Ya udah nanti suaminya ngajarin ya. Oke. Tolong ibunya maju, Bu. Itu udah di depan ya, udah di depan. Tolong maju aja. Udah di depan itu. Oh, ya udah. Pokoknya ini kan ada suami istri kan di sini ya. Nanti bapaknya ngajarin. Saya buktiin dulu ya Bu ya, sebentar ya. Oke. Kalau hati itu yang ngomong, jadi kan nggak bisa. Nanti. Pokoknya Bapak ikuti dulu ya. Pokoknya tugas Bapak sekarang, si mulut ini fungsinya memonitor apa yang disampaikan mulut ya. Itu dulu ya. Saya mau membuktikan dulu. Nanti jalan-jalan atau tidak ya. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti Bapak tolong mulutnya menyampaikan, tapi si telinganya fokus mendengarkan. Jadi detil per detil harus didengarkan ya Pak ya. Berarti kalau cepat dia nggak akan mendengarkan. Siap bisa? Oke, semua matanya santai saja melihat titik sujud. Kita akan baca Al-Fatihah. Hitungan ketiga Bapak Ibu praktek. Ingat, mulut menyampaikan, telinganya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh mulut. Jelas Bu? Oke, kita mulai ya. Ikuti ya Bapak saya. Fokus atau nanti jalan-jalan. Siap? Cukup terdengar di telinga masing-masing. Siap, kita mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan baca Al-Fatihah. Telinga fokus mendengarkan bacaan mulut. Silahkan. Baik, jalan-jalan nggak? Lah itu bisa. Kenapa selama ini jalan-jalan pikirannya? Loh, ada yang jalan-jalan nggak? Kenapa? Coba, ada? Kenapa Pak? Nah, berarti telinga Bapak mendengarkan nggak? Mendengarkan mulut Bapak nggak? Kan tadi saya bilang. Enggak. Kalau Bapak, kan saya bilang, fokusnya mendengarkan mulut kita atau orang lain. Nah, coba ya, praktek lagi ya. Ingat, cukup terdengar di telinga masing-masing ya, nggak usah diganggu ya. Jadi telinga Bapak tuh jangan dengerinnya. Pokoknya fokus mendengarkan mulut kita ya. Oke, saya ulang, ini latihan. Oke, biar jangan terlalu panjang, baca Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, kan 4 tuh. Qul huwallahu ahad. Ingat ya, telinga kita fokus mendengarkan mulut kita, bukan mulut tetangga. Ayo, siap, kita mulai lagi. Baca Al-Ikhlas ya, siap. Mulut menyampaikan, telinganya fokus mendengarkan bacaan. Oke, siap. Mulut sendiri, siap ya. 1, 2, 3. Silakan sampaikan surat Al-Ikhlas. Telinga fokus mendengarkan bacaan mulut kita. Ya, silakan. Baik.
Jalan-jalan nggak? Ayo. Tapi lebih fokus ketika memejamkan mata. Jangan Pak, jangan. Kenapa tidak boleh mata harus melihat? Iya, kenapa Pak? Nah. Hah? Dua-duanya Pak, dua-duanya. Jangan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Oke, nggak apa-apa. Ini saya mau bahas, makanya saya agak panjang nih bahasnya. Jangan. Ada-ada aja. Coba. Gini. Saya ulang ya. Kenapa mata tidak boleh terpejam? Kenapa mulut harus menyampaikan? Kenapa telinga harus mendengar? 24 ayat 24. Silakan, Pak. Ini saya buka dulu ayatnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka bersaksi atas mereka terhadap jasmani kita nanti jadi apa, Pak? Saksi. Ingat ya, mata harus melihat karena dia akan jadi saksi, mata sholat atau tidak. Telinga harus mendengar karena dia jadi saksi, telinga sholat atau tidak. Mulut harus mengucapkan karena dia jadi saksi, sholat atau tidak. Mengucapkannya cukup terdengar di telinga masing-masing. Dasarnya apa? 17 ayat 110. Silakan, Mbak. Saya buka dulu ayat-ayatnya dulu ya. Nanti kita praktek lagi. Jadi dua-duanya Pak ya, jangan masuk telinga kiri keluar telinga kanan, Pak. 17 ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat. Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Terus? Dan janganlah pula merendahkannya. Jangan pula merendahkannya terlalu pelan. Terus? Dan carilah jalan tengah di antara kedua. Di tengah-tengah agar si telinga bisa mendengar. Jadi fungsi telinga itu mendengarkan apa yang mulut sampaikan, Pak. Perlu mikirin artinya nggak? Kalau gitu pakai pikiran dong. Kan tadi saya bilang jasmani dan ruhani. Arti itu nanti, Pak. Nanti dulu ya, ini kan baru dasar, Pak. Arti itu nanti dulu. Yang penting tadi saya mau nanya, fokus atau jalan-jalan? Coba yang terakhir saya mau buktikan ya. Kita baca Inna atau Inna kal kausar. Cuma 3 ayat ya, Bu ya. Ini semakin sedikit. Tolong benar-benar si telinganya fokus mendengarkan ya. Pak, jangan ngedengerin omongin orang ya. Dengarkan sendiri. Nah, makanya ibu-ibu jangan dengerin omongin tetangga, dengerin suami. Oke? Telinganya dipakai mendengar. Siap ya? Baik, telinga fokus mendengarkan bacaan yang mulut sampaikan. Inna atau Inna kal kausar cuma 3 ayat ya. Siap. Sekali lagi saya ulang, saya akan mau pastikan. Siap ya? 1, 2, 3. Silahkan baca surat Al-Kausar. Inna syani'aka wal abtar. Nah, ayo, saya yakin udah nggak jalan-jalan ini. Ayo, ada yang jalan-jalan nggak? Alhamdulillah saya bisa pulang. Kan tadi saya jamin, kalau masih ada jalan-jalan saya nggak akan pulang. Nggak ada yang jalan-jalan kan? Ini saya sudah buktikan masjid ke masjid, Pak. Kemarin di Al-Quwa juga sama kok, saya praktekkan. Jadi sebenarnya pertanyaan saya, untuk sholat ya, menggunakan jasmani dan rohani itu mudah atau sulit? Mudah. Nah, sholat ini Bapak bawa nanti zuhur, asar, praktekkan sampai mati. Perhatikan bagaimana akan ada perubahan dalam hidup Bapak dan Ibu. Kenapa? Sholatnya baik, semua amal perbuatan akan menjadi baik. Bisa nggak diajarkan ke anak-anaknya, Bu? Itu jadi bekal buat Bapak Ibu hidup nanti ke depannya. Tuh kan nggak lama kan? Cuma 5 menit, 10 menit. Ya. Kenapa selama ini jalan-jalan? Tapi kan akan lebih fokus ketika dia mengerti apa yang Nanti ini kan baru tenang, Pak, tenang. Ini pokoknya saya batasi itu. Saya ngerti. Jangan loncat. Saya batasi itu biar nanti jelas. Nanti kan saya ke sini lagi, saya akan kupas lagi. Ini tenang masih. Ini masih dasar, tenang. Bagus. Kalau mulutnya nggak ada, telinganya nggak ada, ruhnya masih ada nggak? Ya sudah, sholatnya ruhnya aja, Pak. Ya, di kolbu. Ngerti ya, Pak ya? Tapi intinya sekarang ini nggak ada yang disabilitas kan di sini? Enggak, maksud saya Bapak Ibu berarti bisa fokus semua kan tadi kan?
Itu pegang dulu Pak, itu praktekkan dulu. Sampai benar-benar Bapak Ibu tuh benar-benar merasakan nikmatnya sholat. Praktek dulu aja. Ya. Karena intinya sholat itu kan nanti sampai merasa diawasi. Ya. Itu nanti ihsan itu nanti. Kan masih pelajaran dasar ini. Tapi masih Ustaz ini, berarti faktor-faktor lain itu juga akan mempengaruhi ya. Betul. Suara, Betul. Pertanyaan saya, manusia itu kan tergantung kebiasaan kan Pak? Tapi kalau semakin lama, Bapak kira-kira semakin ahli atau semakin tidak ahli? Sekarang saya mau nanya, Bapak tuh punya masalah dari dulu atau sekarang-sekarang aja? Lah harusnya semakin ahli menyelesaikan masalah atau semakin pusing? Selama ini? Bagaimana ini? Kenapa? Oh, pokoknya Bapak fokus aja perbaiki sholat aja, udah. Kan nggak berefek ke Bapak juga kan? Udah. Pokoknya gini, tadi setuju nggak? Kita itu tujuannya ingin bahagia dunia dan akhirat. Udah, fokus ke sana dulu Pak. Ya? Yang marah-marah tuh ingin juga bahagia, cuman mungkin ya, jadi jangan bahas itu ah. Saya mau bahas sholat kok jadi kepancing ke sana. Enggak. Ngerti nggak ini? Ya, silakan Pak. Ini dalam konteks sholat berjamaah Ustaz. Ah, bagus. Ya. Bacanya jelas ya, keras ya. Ya. Kamu dengar ya. Hmm. Nah, kalau panjang itu kadang-kadang justru pikiran orang-orang. Bagus. Gini ya, bagus Pak. Untuk ditanya. Gini, kan tadi saya bilang yang memonitoring bacaan siapa tadi? Telinga kan? Karena sholat sendiri berarti kan telinga mendengarkan bacaan sendiri, betul? Kalau jamaah dibalik Pak, kan kalau tadi dari sini ke sini ini mah monitoring. Kalau jamaah dibalik karena suaranya sumbernya dari imam, berarti telinga ngikuti masuk. Ngerti Pak? Kalau sendiri dari sini keluar sini. Kalau jamaah sumbernya dari imam masuk ke telinga, berarti Bapak fokus mendengarkan bacaan imam, masuk ke telinga, ikuti, masukkan ke dalam ruh. Nanti Bapak Ibu akan paham. Yang penting tugas Bapak Ibu sekarang ruhnya sholat dulu. Nah, pertanyaan Bapak bagus. Loh, emang kalau misalnya sekarang belum mengerti artinya, nanti bagaimana kan? Baik, kita lihat rahasianya Pak. Surat 7 ayat 172. Itu di Al-Quran sebenarnya ada semua Pak. 7 172. 7 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Terus? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami lakukan yang di Allah ini siapa Pak? Roh. Berarti sebenarnya roh sudah paham nggak Pak harusnya? Tenang saja Pak. Pokoknya tugas Bapak sekarang, tugas Ibu, ruhnya sholat dulu. Nanti Bapak Ibu akan heran, kok saya udah paham ya? Karena sebelum kita lahir pun ruh kita sudah kenal Allah. Ya. Ngerti nggak ini? Makanya saya buat Bapak Ibu yang penting praktek dulu, ruhnya aja dulu sholat. Ketika ruh Bapak Ibu sholat, baru nanti kita mulai praktek lagi bagaimana merasa diawasi Allah. Itu nanti Pak. Sabar ya Pak ya, saya ngerti Bapak loncatannya ingin, tapi nanti dulu. Ini ada ibu-ibu juga Pak. Nah, rahasia nanti. Enggak, biar paham dulu ya. Jadi bagaimana nanti mulai memaknai, bagaimana kita akan mulai mengenal Allah itu nanti Pak. Karena yang penting ruh kita sholat. Padahal tadi saya tanyakan jujur ya, Bapak Ibu selama ini sholatnya fokus atau jalan-jalan pikirannya? Nah, bagaimana nanti mau lari ke sana? Paham ya? Jadi saya hanya ingin membuktikan ternyata untuk sholat fokus itu, yang tadi Pak Ahmad mungkin baca WA fokus kan gitu kan? Ternyata sholat pun bisa fokus. Yang penting tuh alatnya benar, komposisinya benar. Jadi yang kita pakai di dalam sholat, saya ulang, ruh, mulut, dan telinga. Bapak Ibu praktek, lihat bagaimana Allah menolong, lihat bagaimana Allah merubah hidup kita. Kok saya berani ngomong gitu? Saya sudah jalani Pak. Saya pernah ceritakan waktu kajian Pak Awal kan, saya bangkrut, hutang banyak, keluarga berantakan, akan dipenjara. Saya diajari guru saya dan diperbaiki sholat itu luar biasa Bapak Ibu.
Bapak Ibu nggak usah pusing dengan masalah. Masalah itu pusing tidak pusing pun harus dijalani kan. Tapi ketika sholat kita benar-benar menjadi penolong, jangan kaget, itu akan mudah terurai. Kan siapapun orang kan ingin selesai masalahnya kan Pak. Ternyata kalau ingin selesai harus lewat pertolongan Allah. Baik, ada pertanyaan? Silakan Pak. Kalau mata, kalau berarti mulut, Mata, telinga. ya. Kalau mulut sama telinga mungkin bisa. Ya. Tapi kalau untuk mata, itu Melihat. di bawah atau di itu ada gambar atau gimana? Bisa. Nah, bagus. Ini kasus. Kayak ini kan titiknya banyak nih. Saya juga tadi pas sholat bingung ini mau lihat yang sana, yang sini kan banyak ya titiknya ya. Nah, kalau saya menyingkapinya simpel aja. Saya suka bawa sejadah kecil Pak. Kalau dulu ya awal-awal saya latihan Pak, bawa sejadah kecil. Yang itu tuh sejadah itu polos. Terus saya kasih renda titik doang. Jadi sejadahnya hitam titiknya putih atau sejadahnya putih titiknya hitam yang kecil itu. Buat latihan aja Pak. Ngerti nggak? Paham ya? Nah kemarin itu di salah satu masjid kan nggak ada titiknya tuh, karpetnya polos. Jangan nitikin ya, jangan nitikin ya. Bawa aja sejadah yang kotak kecil, awas. Jangan nitikin karpet yang udah ini titiknya udah banyak gitu loh. Udah ahli ini harusnya. Saya sendiri Pak beli Pak. Biasa baca tulisan. Sebenarnya ini tuh dibuat buat Bapak Ibu lihat titik sujud sebenarnya gitu loh. Ini kan banyak banget. Cuman karena banyak banget jadi lihat yang sana, lihat yang sini gitu loh. Ya. Paham ya? Ngerti? Bagus. Ya. Kita ini ya, mempengaruhi kan ya, kita udah akrab ditanya nih ya. Ya, ya. Karena mau mulai sholat udah bercanda, tengok-tengok atau gimana, ini mempengaruhi nggak? Loh, Bapak mah. Udahlah aja. Ya itu udah akrab. Saya ngerti. Ya tolonglah buat kesepakatan lah Pak. Itu kan yang kalau kayak gitu kan maksudnya itu teknis ya. Misalnya buat kesepakatan lah, tolong jangan senggol-senggolan. Lagian ngapain senggol-senggolan sih Pak? Belum takbir. Oh, sebelum takbir. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menyampaikan, ya silakan. Nanti kalau kita kan lihat titik sujud Ya, ya. tapi kalau pada saat kita sujud kan yang lihat titik. Oh, jangan nyari titik. Ya sujud aja. Aduh. Ini alhamdulillah nih jamaahnya kreatif ya pertanyaannya ya. Jangan nyari. Jadi kan nggak fokus lagi kan. Oh enggak, maksudnya saya kan tetap fokusnya di telinga bukan di pikiran, Pak. Makanya saya digeser di sini kan. Kalau ini kan terus fokus, Pak. Masa telinga nyari titik kan nggak mungkin juga. Ngerti ya? Oke. Ini sampai jam berapa? Serius Pak, saya mau bahas. Panjang. Oke. Tadi kan sholat. Sholat ada pertanyaan lagi nggak untuk ini? Iya. Dikit lagi. Ya. Kadang kalau misalnya kita terlalu fokus, mungkin nggak bisa melewatkan yang lain. Misalnya ini fokus dengan bacaan, tiba-tiba rokaatnya lupa. Fokus tuh, oke saya mau nanya, fokus tuh apa? Masa fokus lupa? Fokus itu apa? Fokus ke bacaan. Fokus tuh asik, kayak tadi Pak Ahmad baca WA itu loh Pak. Berarti kalau asik tuh Bapak Ibu benar-benar akan nikmat. Pokoknya nanti Bapak Ibu praktek dulu deh. Nanti kapan-kapan ketemu saya kupas lagi peningkatan. Maksudnya praktek dulu, minimal berubah dulu loh. Saya mau nanya, otomatis tadi tumanina nggak? Otomatis Pak, karena Bapak nggak bisa cepet-cepet kan, karena dia harus fokus mendengarkan kan. Bapak jadi tumanina otomatis, kan tumanina nanti gerakan juga nanti otomatis gitu loh Pak. Apakah ini bisa dikatakan fokus? Kata gini, Masjid Baitul Izam, yuk kita satu juz ya. Oke. Ya. Satu juz. Dan imamnya baik. Ya. Terus kita nggak merasa penat, nggak merasa capek. Gitu. Ya. Karena mendengarkan, jadi Nah. yang biasanya 20 rakaat, misalnya bacaannya pendek-pendek. Ya. Tapi satu juz selesai, kita nggak merasa capek. Ya. Apakah itu bisa? Ya, itu namanya asik kan Mbak. Asik, ya. Makanya ini kan sholat menuju asik lah. Kalau husu kan ketinggiannya di bawahnya asik ya. Di bawahnya husu lah. Kan udah asik kan, kayak tadi Bapak kan asik kan baca kan? Dengerin begitu maksudnya. Itu udah menikmati gitu Ustaz. Nah, pokoknya goalnya minimal sebulan ada perubahan lah. Maksudnya dari sikap Bapak sholat, dari Bapak Ibu sholat tuh ada perubahan dulu lah itu dulu. Karena buat saya kan ngaji itu harus ada progres Pak. Nah, karena goalnya memang harus karena kebutuhan. Kenapa sholat itu harusnya tidak jadi beban? Kebutuhan dan sebagai penolong. Coba saya mau nanya, mohon maaf ya, di Sirah Nabawi itu sering. Rasul itu kalau punya masalah ngapain Pak? Sholat. Karena dia tahu sholat itu sebagai penolong bagi yang sholatnya asik.
Ya, sampai bengkak kan? Padahal bengkak itu sakit kan? Tapi rasa asiknya mengalahkan rasa sakit kakinya. Oke, paham ini ya? Baik, tadi ada 2 tuh di Al-Baqarah 45, coba dibaca lagi Pak. Apa satu lagi? Saya bahas itu aja dulu. Nah, sesungguhnya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang pentingnya itu cukup berat kecuali bagi orang-orang yang Oke, berarti sekarang saya bahas sabar ya. Oke, setuju ya? Sholat itu dulu ya, saya batasi ya. Oke, sholat itu dulu ya. Sekarang saya bahas sabar. Jadi nanti Bapak Ibu bisa praktek 2 ini ya. Gini, menurut Bapak dan Ibu, sabar itu sulit atau mudah? Mudah diucapkan? Ya udah, kita lihat. Kenapa sabar itu sulit? 18 ayat 68, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Jadi sabar itu sulit kalau Bapak Ibu tidak tahu caranya. Ingat ya. Tapi kalau nanti saya sharing caranya kayak tadi sholat, harusnya mudah atau sulit? Jadi intinya tuh Pak, sulit atau mudah itu bukan karena sabarnya, tapi mungkin selama ini Bapak Ibu nggak pernah diajarkan caranya. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau punya masalah curhat sama orang, ujung-ujungnya cuma disuruh sabar kan? Pernah nggak Bapak Ibu tanya, saya bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Pernah? Nah harusnya ditanya caranya Pak, jangan cuma nyuruhnya. Kalau nyuruh anak Bapak Ibu juga bisa. Nah, kalau nyuruh tuh bisa. Nah, yang terpenting itu ketika orang nyuruh sabar, tanya caranya. Kalau dia nggak bisa jelasin caranya, nggak usah ngomong sabar. Ya, iya kan? Lo ngapain? Ya kan? Nah, oke, kalau gitu saya sekarang akan kupas bagaimana caranya. Latihannya seperti apa, prakteknya seperti apa, sehingga skill Bapak Ibu sabar meningkat. Kan itu aja sebenarnya. Karena buat saya, Al-Quran itu harus dipraktekkan sampai menjadi akhlak. Ya, jadi jangan bertahun-tahun Bapak Ibu menjalani ngaji, sholat tapi tetap pusing pas punya masalah. Yang nggak ngaji pun pusing. Nah terus apa bedanya? Yang ngaji pusing, yang nggak ngaji juga pusing. Harus ada perbedaan antara yang ngaji sama yang tidak ngaji. Lah, iya dong. Kan tujuan kita belajar agama itu untuk meningkatkan akhlak kan, Mbak? Akhlak saat diuji, akhlak ketika mendapatkan musibah. Makanya fungsi ilmu Al-Quran itu di situ. Setuju ya? Baik. Sebelum saya bicara sabar, berarti karena manusia ini adalah makhluk yang pamrih. Maka saya mau nanya. Misalnya Bapak Ibu sakit, pergi ke dokter. Terus kata dokter gini, Pak kalau pengen sembuh, ini tolong tebus obatnya pahit dan mahal. Tapi insya Allah Bapak sembuh. Bapak Ibu mau tebus nggak? Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu manfaatnya kan? Sekarang saya mau nanya, manfaat Bapak Ibu belajar sabar apa? Nah ini. Nah, kalau Bapak Ibu nggak tahu manfaatnya, maka akan muncul kata-kata mutiara sabar ada. Nah itu tahu. Berarti ketika orang ngomong sabar ada batasnya itu karena nggak tahu manfaatnya Pak. Baik, kita lihat salah satu manfaat dari sabar. Surat 3 ayat 142. Jadi harus tahu dulu manfaatnya Pak, baru kita bicara ilmunya. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Baik, Bapak Ibu ingin masuk surga atau tidak? Nah, jangan dikira-kira. Ini jelas Allah sampaikan terus. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Nah, syarat masuk surga salah satunya apa? Bapak Ibu ingin masuk surga? Sudah sabar belum? Tapi ingin. Emang punya orang dalam? Sabar enggak ingin masuk surga? Loh ini loh Pak logikanya Pak. Loh jadi kalau ingin masuk surga berarti salah satu syarat mutlak apa? Harus sabar. Berarti pertanyaan saya, berarti sabar itu kewajiban atau kebutuhan? Bapak ingin masuk surga, syaratnya apa? Berarti sabar itu kewajiban atau kebutuhan? Loh kebutuhan dong, kan Bapak Ibu ingin masuk surga. Kebutuhan kan? Kalau kebutuhan harusnya sulit atau mudah? Berarti tadi pas ngomong sabar itu sulit, salah atau benar? Berarti dia nggak mau pengen masuk surga kan? Wah.
Lah ayo, fair. Ayo. Kan orang tuh aneh Pak, ingin masuk surga tapi nggak mau sabar. Padahal salah satu syarat supaya Bapak Ibu bisa masuk surga, sabar. Berarti sabar itu bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Tinggal bagaimana caranya, kan itu kan? Baik. Harus sabar. No. Oke, kita mulai ya. Bagaimana caranya sabar? Karena selama ini nggak pernah ada yang bahas. Oke, kita bahas ini. Menurut Bapak Ibu, di dalam menjalani hidup ini, berapa banyak kejadian hidup yang kita alami, Pak? Banyak. 2, Pak, kejadian enak sama tidak enak. Ada lagi? Ayo, silakan Bapak Ibu renungkan. Benar nggak? Di dalam menjalani hidup ini, kita tuh cuman mengalami 2 kejadian, enak dan tidak enak. Ayo. Iya kan? Sulit termasuk tidak enak. Kan gitu kan? Benar? Oke, pertanyaan kedua. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu tuh butuhnya yang mana? Kejadian enak atau tidak enak? Kalau ingin sabar, enak. Emang? Kok dua-duanya? Nah, kan ini nih. Coba jujur. Nih, saya buktikan, Pak. Nih, saya ngomong kejadian enak ya, cocok nggak dengan sabar? Pak, sabar ya, Bapak dapat uang 100 juta. Nah, kan ketawa kan Bapak Pur kan? Berarti sabar tuh cocok nggak dengan kejadian enak? Nggak bisa, Pak. Pak, sabar ya istrinya soleha, betul? Nggak ada, Pak. Paling yang ada, Pak, sabar istrinya cerewet kan? Ayo. Berarti sabar tuh pasangannya kejadian enak atau tidak enak? Tidak enak, Pak. Berarti kalau Bapak Ibu ingin sabar, butuh kejadian enak atau tidak enak? Nah, namanya orang butuh kalau dikasih senang atau emosi. Berarti sekarang Bapak senangnya istrinya soleh atau cerewet? Loh. Kan? Nggak sesuai kan? Bener nggak? Loh, ayo jujur, coba Bapak tanya. Saya ulang. Bapak Ibu tuh kalau ingin sabar butuh kejadian enak atau tidak enak? Ayo. Nggak enak. Berarti sekarang Bapak Ibu bayangkan, kejadian tidak enak saja dibutuhkan. Apalagi kejadian enak. Berarti kedepannya ada masalah nggak? Nah, tinggal sekarang kita akan mengolah bagaimana kejadian tidak enak ini supaya Bapak Ibu jadi enak, kan gitu kan? Nah, ini perlu cara, metodologi, kan begitu kan? Nih, ini saya mau kupas di sini. Oke, kita mulai ya. Rasulullah mengajarkan, ya. dapat nikmat juga disuruh bersabar. Jadi bersyukur, Pak. Bersyukur, Pak. Udah nanti itu saya bahas. Saya ngerti. Itu Bapak sendiri itu dengan saya. Ngerti. Udah, enggak. Saya tahu, Pak. Ini saya menyederhanakan dulu biar bisa praktek itu loh, Pak. Ya. Baik, ini kan saya mau ngajarin caranya. Saya ulang. Tenang, sabar. Ya. Bersyukur. Sabar, kita ada kewajiban hak orang lain, contoh zakat. Oh, itu nanti itu sedekah, itu nanti. Beda. Udah. Oke. Oke, lanjut dulu ya. Oke. Berarti saya simpulkan sekarang ya. Jadi sabar itu adalah kita harus bisa menerima atau harus mampu menerima kejadian apa? Yang tidak enak. Ya, dengan ikhlas di hati kita. Pertanyaan saya. Mungkin nggak orang itu bisa bahagia ketika menerima kejadian tidak enak? Mungkin. Nggak, jujur aja, sok. Pertanyaan mungkin. Ayo, saya enggak. Pola berpikir ibu-ibu, bapak-bapak sekarang aja, nggak usah dari saya, nanti saya kupas. Maksudnya mungkin nggak selama ini orang itu bisa bahagia ketika menerima kejadian tidak enak selama ini aja? Mungkin. Nah, kalau mungkin kenapa jadi masalah?
Jalannya lama. Iya lama, nah itu bisa lama. Kan dipaksa berserah diri ya. Oke. Mari, makanya ini saya mau buktikan dulu. Kan secara pemikiran mungkin tidak mungkin kan? Nah, kita buka di Al-Qur'annya. Kalau nanti Al-Qur'an bilang mungkin, berarti pikiran mengikuti Al-Qur'an atau Al-Qur'an dipaksa mengikuti pikiran? Sekarang Bapak Ibu bilang tidak mungkin, misalnya menerima kejadian tidak enak dengan bahagia tidak mungkin. Saya buktikan. Kalau menurut Al-Quran mungkin, baru saya kupas nanti ayat-ayatnya. Surat Al-Baqarah 155. Coba, ini saya goalnya di situ Pak, betul. Enak tidak enak dan sebagainya. Menerima kejadian tidak enak bahagia. Nah itu makanya. Mari kita lihat. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini harusnya orang menderita atau gembira? Menderita, tapi menurut Al-Quran lihat. Terus? Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar bahagia Pak? Padahal kenyataannya orang itu harusnya menderita. Nah ini mau saya kupas tuh ini Pak. Jadi mungkin atau tidak? Mungkin. Tinggal bagaimana caranya. Baik, kita mulai caranya ya. Insya Allah Bapak Ibu akan jawab dengan sadar. Dan Bapak Ibu akan bahagia. Meskipun secara logika harusnya selama ini tidak bahagia. Siap? Bapak Ibu percaya tidak? Bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah. Saya buka dulu ayatnya. Surat 64 ayat 11. Ya. Tuh, hafal kan Pak? Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali itu apa Pak? Kecuali itu ada yang terlewat nggak? Jadi semua kejadian, termasuk musibah pun harus atas izin Allah. Jadi saya ulang, betul atau tidak bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini harus atas izin Allah? Berarti nggak bisa yang lewat ya? Baik. Pertanyaan kedua sekarang. Misalnya Bapak sedang diam. Tiba-tiba istrinya datang Pak. Terus marah-marah. Saya mau bertanya, reaksi umum apa? Wah. Ayo jujur. Ya makanya ini saya mau tanya dulu. Ada istri nggak? Oke, saya ulang. Bapak sedang diam. Tiba-tiba istri datang marah-marah atau anak tiba-tiba mecahin TV lah. Pertanyaan saya, reaksi Bapak apa? Marah ya? Emosi ya? Baik. Nah, ini saya akan pelajarannya. Sekarang tolong Bapak dengerin kata-kata saya, jawab dengan kesadaran. Saya nggak mau menghipnotis ya. Saya akan tanya. Pertanyaan saya. Kejadian anak mecahin TV itu sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa? Tanpa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini atas izin Allah. Pertanyaan saya, kalau Allah saja pemilik kejadian sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, Bapak Ibu yang bukan pemilik kejadian pantas nggak marah? Tidak. Berarti kalau tidak pantas itu harusnya diterima atau marah-marah? Terima tuh ngomongnya apa? Berarti pas anak mecahin TV ngomongnya apa? Nah, sadar kan? Nah, loh, sadar gak ini? Loh, saya ulang. Oke, saya ulang. Nanti, belum. Tenang. Lah iya, makanya ini saya mau cari latihan. Oke, saya ulang ya. Berarti saya mau nanya. Bapak Ibu tuh alhamdulillah itu karena melihat anak mecahkan TV-nya atau karena menghormati izin Allahnya? Saya mau bertanya sekarang, kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu baru kejadian. Semua kejadian harus atas izin Allah. Kejadian dulu atau izin Allah dulu? Izin Allah dulu dong. Allah mengizinkan terjadi. Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Berarti harusnya yang Bapak Ibu lihat selama menjalani kehidupan, harusnya tuh kejadiannya atau izinnya. Selama ini disuruh siapa itu? Itu loh Pak, kesalahan kita Pak. Jadi selama ini Bapak Ibu sulit bersabar
Karena Bapak Ibu yang Bapak Ibu lihat kejadiannya, orangnya, bukan izin Allahnya. Padahal saya mau bertanya, izin Allah itu sempurna atau salah? Kalau sempurna, kenapa tidak diterima? Nah ya. Nah, saya mau nanya, kalau memang manusia tidak sempurna dan Allah sempurna, harusnya ngikutin yang mana? Yang sempurna dong, berarti harusnya menghormati izin Allah atau marah-marah? Nah, harusnya menghormati izin Allah atau marah-marah? Ketika Bapak Ibu bisa menerima karena izin Allah, baru ayatnya muncul, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bapak Ibu jangan kaget, anak akan berubah, istri akan berubah, suami akan berubah kalau Bapak Ibu mulai melihat izin Allah. Kalau Bapak Ibu bisa praktek, berubah akhlaknya, bukan istrinya Pak, bukan, akhlaknya. Saya kunci dulu. Nah, jangan. lah kenapa? Tergantung istrinya. Nih, saya mau cerita Pak, saya mau cerita langsung ya, testimoni ya. Tahun 2014-2015 saya punya jamaah, dia seorang ibu-ibu motivator Pak. Kebetulan waktu itu saya kajian di Bogor Pak. Terus si ibu ini datang, dia bilang, Ustadz tolong saya. Kenapa Bu? Saya ini motivator Bu. Saya ini motivator Pak, tapi saya 4 tahun rumah tangga dengan suami saya. Tiap hari saya berantem Pak katanya. Pukul-pukulan, tampar-tamparan. Sampai yang terakhir dia tuh nggak terima apa? Mas kawin dia Pak mau kena, dijadiin keset kamar mandi sama suaminya Pak. Nah itu dia mau pulang itu Pak, udah bawa koper Pak ke Jambi. Terus, jadi ibu maunya gimana? Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Kira-kira jawabannya apa Pak? Jangan dibilang sabar, nanti emosi deh. Awas hati-hati, jangan dulu. Ibu, nanti Bapak dilempar selop kalau begitu. Jangan diarahin sabar, nanti pasti enak. Nah, terus apa yang terjadi Pak? Saya kupas, meskipun saya tahu ilmunya. Saya bilang gini, Bu, Ibu percaya nggak? Kalau Ibu bersama Allah, masalah beres. Kira-kira dia mau bilang tidak atau iya? Ya. Nah, mari kita lihat. Biar si ibunya yang buka. Kita lihat. Kalau ibu ingin bersama Allah itu syaratnya apa sih dari Allah? Saya suruh buka Al-Baqarah 153 Pak. Innallaha ma'as-sabirin. Dia baca, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar Ustaz. Nah, dari dia kan bukan dari saya. Wah, hati-hati. Terus dia bilang, manusia kan biasanya, tapi kan saya sudah sabar Ustaz. Saya bilang, kalau ibu sudah sabar, Bapak Ibu harusnya bersama Allah. Kalau bersama Allah masalah beres dong. Oh iya juga kata dia. Nah, berarti mari kita kupas. Takutnya Bapak Ibu merasa sabar, tapi menurut Allah belum. Ngerti ya? Nah, karena sabar itu harusnya bukan melihat kejadian, tapi melihat izin Allah. Bagaimana caranya? Gini, saya jelaskan. Bapak Ibu nanti pulang praktek, supaya latihan. Tapi nggak usah disuruh. Mas bantu saya sebentar. Lihat ya. Ini, ibu-ibu dengerin, kita praktek. Nah, misalnya agak dekat. Namanya siapa Pak? Rizky. Mas Rizky ini mau maki-maki saya. Nih ya, Mas Rizky itu mau maki-maki saya. Karena saya ingin belajar sabar, berarti nanti pas Mas Rizky maki-maki saya tuh fokusnya ke dia, atau misalnya di sini izin Allah ya, atau ke izin Allah. Kan saya semua kejadian atas izin Allah. Berarti nanti pas dimaki-maki Mas Rizky, pikiran saya tuh ke sini atau ke izin Allah. Nah, ini praktek ya. Nah, misalnya Mas Rizky maki-maki saya. Karena saya ingin latihan sabar, maka pikiran saya digeser ke izin Allah. Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan dia maki-maki, maka saya terima. Ngerti nggak Pak? Pengaruh nggak dia maki-maki saya? Enggak. Tidak, karena fokus saya ke izin Allah. Nah, selama ini yang membuat Bapak Ibu emosi, itu dimaki-maki fokusnya ke sini nih. Ngerti nggak ini? Nah, denger kan? Makanya nanti digeser. Tapi nanti pas dimaki-maki istri jangan gini Pak, jangan. Tetap menghadapi, tetap ya. Tapi pikiran kita, ya Allah saya terima. Ngerti? Oke, makasih ya Mas ya. Baik, paham? Oke. Ini saya ajarin teknisnya. Hah? Udah. Oke. Nanti. Kan latihan di rumah masing-masing. Siap ya? Nah, saya ajarkan ke si ibu itu begitu. Dia mikir, Ustadz tapi udah Bu, saya bilang. 4 tahun rumah tangga nggak selesai-selesai. Lebih baik ibu coba dulu, saya bilang. Karena Al-Quran itu bukti nyata. Al-Baqarah 208, tapi nggak usah dibaca. Al-Quran itu bukti nyata. Silahkan ibu praktekkan. Pas nanti ada kejadian, ibu langsung melihat izin Allahnya.
Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu tiap ada kejadian begitu, sakit hati atau tenang harusnya? 13 ayat 28, buka dulu itu. Biar Bapak Ibu paham benar-benar. 13 ayat 28. Ya. Ini sering didengar ayatnya. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingat Allah, ingat apanya? Izin Allahnya. Itu maksudnya Pak. Terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Ada jalan lain nggak Pak kalau ingin tenang hatinya? Ingatlah hanya. Nah, saya geser. Ayo Bu, saatnya praktek. Ya udah Ustadz, saya mau praktek. Saya pulang. Dia pada maghrib, ya, pulang setelah sholat maghrib. Nyampe rumahnya pada isya betul Pak. Pas nyampe rumahnya di ruang tengah suaminya udah nunggu Pak. Akhirnya pasti istrinya nongol, langsung suaminya maki-maki istri kurang ajar, kaki 4, kaki 5, semua keluar omongannya. Ya maki-maki itu kaki 4, kaki 5. Nah, pasti suaminya maki-maki itu karena saya sudah ajarin dia, pokoknya sekarang ibu jangan lihat suaminya, lihat izin. Dia praktek Pak, ya Allah saya hormati izinmu. Tapi awal berat kata dia, saya hormati izinmu. Nah suaminya maki-maki, setelah 15 menit suaminya heran, kok istri saya nggak ngelawan-ngelawan. Lo biasanya tarikan pertama langsung ngelawan Mbak. Jadi pas dimaki-maki gitu, ya Allah saya terima. Sejam kemudian suaminya kecapean Pak. Ya, sejam marah-marah capek lah Pak. Apa yang terjadi? Karena si istrinya nggak ngelawan, tetapi ya Allah saya terima izinmu. Akhirnya suaminya kesal kan nggak dilawan. Akhirnya dia bilang, baik Bu, karena kamu diam saja kita lanjut besok. Ya ini serius. Dia karena nggak dilawan itu Pak, nggak direspon. Cuman ya Allah saya terima dan dia tenang waktu itu Pak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Subuhnya pasti istrinya mau ke dapur, si suaminya ngejar istrinya, langsung cium kaki istrinya, sampai sekarang nggak pernah berantem lagi. Kenapa seperti itu? Innallaha ma'as sobirin. 4 tahun tidak selesai rumah tangga, hanya dalam sehari semalam ketika dia bersama Allah, ketika dia menghormati izin Allah, maka Allah membolak-balikan hati suaminya. Itu maksudnya sabar itu. Jadi sabar itu bukan diam, bukan takut istri, bukan takut suami Bu, tapi kita diam itu awal hanya karena menghormati Allah, izin Allahnya. Saya mau nanya, sebenarnya kita senang nggak sih menghormati izin Allah? Nah sudah kalau gitu latihan saja. Nah pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu ingin jadi ahli tinju, bisa nggak tinju sendirian? Harus ada apa Pak? Lawan sparring partner. Kalau Bapak ingin jadi ahli sabar, bisa nggak sabar sendirian? Harus ada apa? Lawan tuh kira-kira istri yang baik atau cerewet? Jadi butuh yang mana? Latihan. Betul. Buktikan, latihan. Izin Allah saya terima, izin Allah, buktikan lawannya berubah atau tidak. Harusnya berubah. Dia masalahnya kan berarti cluenya gitu tadi. Cluenya setiap istri atau apapun masalah. Semua kejadian. Izin Allah. Nah itu masih, kan itu namanya zikrullah Pak. Nah ini nanti saya jelaskan ilmu ini tuh kemana muaranya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Pokoknya buktikan, praktekkan. Saya yakin kalau Bapak Ibu perbaiki sholat yang tadi, sabar yang tadi, buktikan masalah itu akan mudah selesai. Ikhtiar tetap. Nanti saya ajarkan tawakal. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi sabar itu bukan diam Pak. Sabar itu menggeser pikiran yang tadinya melihat kejadian menjadi izin Allah. Ketika Bapak Ibu menghormati, jangan kaget. Innallaha ma'as sobirin. Biasanya hati tenang dulu. Biasanya. Yang kedua, Bapak akan muncul petunjuk. Oh kayaknya harus ke sini. Itu akan begitu nanti. Silahkan Bapak Ibu buktikan. Ngerti Pak? Nah, awas yang terakhir jangan salah. Ini saya takutnya salah nih jamaah saya. Orang bunuh diri, orang mencuri, sudah atas izin Allah atau belum? Orang mencuri, orang bunuh diri, sudah atas izin Allah atau belum? Sudah atas izin Allah. Pertanyaan kedua, ini penting, saya kunci, awas jangan salah. Tapi apakah Allah menghendaki? Tidak. Terus Allah mengizinkan siapa? Iblis untuk menggoda orang tersebut. Pilihannya di Bapak Ibu. Mau sabar boleh, mau marah-marah boleh. Pilihannya tergantung Bapak Ibu masing-masing. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Awas, jangan kayak sama jamaah saya. Ustadz, kemarin kan suami saya marah-marah izin Allah. Ya, saya bilang. Nah, saya juga marah-marah izin Allah kan. Awas. Gak apa. Saya udah cegat ini dulu. Nggak begitu. Allah mengizinkan. Tapi ibu pilih. Kalau marah bersama setan, kalau sabar bersama
Allah. Surat 4 ayat 79. Makanya saya cegat dulu ini. Jadi jangan alasan nanti semua izin Allah kan Pak, saya juga marah izin Allah. Enggak. Surat An-Nisa 4 ayat 79. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi mau marah boleh, mau sabar boleh. Tapi ketika Bapak Ibu sabar bersama Allah, masalah insya Allah mudah selesai. Tapi ketika marah-marah bersama setan, jangan harap masalah akan mudah selesai. Jadi sabar itu bukan diam ya. Sabar itu adalah pukulan pertama. Saat Bapak Ibu mendapatkan masalah, Bapak Ibu menerima izin Allah atau tidak. Nah sekarang saya kupas. Supaya mudah menerima izin Allah harus dengan logika atau dengan iman. Baik, lanjut Pak ayatnya 64 ayat 11 yang tadi. Ya, kalau sudah mengerti nanti praktek di rumah, buktikan. Jika kamu meminjamkan kepada 64 ayat 11. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, setuju semua ya? Nah, terus untuk mudah bagaimana caranya? Terus lanjut. Dan barang siapa yang beriman pada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk pada hatinya. Jadi supaya mudah menerima izin Allah harus dengan iman atau dengan logika? Secara logika dimaki-maki tetangga menerima nggak? Secara logika Pak? Nah tapi secara iman itu izin Allah diterima nggak? Silahkan dipilih. Mau pakai logika boleh, pakai iman boleh, tapi resiko ditanggung masing-masing. Kalau buat saya Pak, karena bapak-bapak baru tahu ini, mendingan dicoba dulu. Benar nggak ketika istri marah-marah, bapak ngomong izin Allah, menerima, istrinya akan berubah? Gitu loh Pak. Tapi nggak usah dipancing-pancing, itu nanti alamiah. Ya, paham? Ya silakan. Kenapa? Nah, Bapak ini bertanya, tapi kan ada sebab akibat. Betul, tapi pertanyaan saya, kalau tidak diizinkan Allah bisa nggak? Kalau tidak diizinkan Allah bisa nggak? Nah, makanya Bapak fokusnya ke izin Allah dulu. Karena ketika Bapak fokus mendapatkan menghormati izin Allah, Bapak kan fokus ke hormati, nanti Allah beri hikmah pembelajarannya di situ. Ngerti? Surat 10 ayat 109. Surat 3 ayat 109. Surat 3 ayat 109. Nanti Pak, itu akan saya kupas semua nanti. Pembelajaran hikmah, mengenal Allah, hakikatnya Allah memberikan kejadian nanti itu. Ini masih ada. Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah nanti Bapak Ibu akan paham, ya. Pokoknya Bapak Ibu praktek sekarang fokus saja kepada izin Allah dulu. Baik, berarti sekarang setelah tahu tinggal latihan, kan begitu kan? Coba saya mau nanya, Bapak Ibu punya sparring partner nggak di rumah? Ya pokoknya Ibu punya sparring partner ya, Bapak juga punya ya? Punya. Hah? Kadang menang, kadang kalah. Oh kadang menang. Nah sekarang yang kalah itu pokoknya sekarang yang tidak menghormati izin Allah. Yang menang itu yang menghormati izin Allah. Silakan dibuktikan. Nanti pasti hati tenang, masalah akan mudah selesai. Itu sudah janji Allah Pak. Ya, tolong ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan praktekkan, silakan dibuktikan. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan. Nah itu sama nggak, dulu pernah ngajarkan gini tadi. Ya. Kalau orang melakukan kejahatan, keburukan kepada kita, Betul. diajarkan segeralah cepat lupakan gitu. Ya. Maafkan dan lupakan. Nah. Itu kira-kira sama dengan. Baik. Pertanyaan saya. Padahal setiap kejadian itu harus jadi ibadah kepada Allah kan Pak? Berarti ibadah itu mengingat Allah atau melupakan? Ingat Allahnya dulu. Biar jadi ibadah gitu loh Pak. Melupakan iya, tapi nanti Allah yang lupakan, bukan kita berusaha untuk melupakan. Ketika Bapak menghormati izin Allah, Allah akan lupakan itu. Allah angkat beban dan lain-lain. Benar. Tapi tetap memaafkan dulu ya. Izin Allah dulu, izin dulu dong, baru kita memaafkan. Bagus, paham ya? Baik, kalau sudah Pak, ya. Akunya aja nih. Ya, Kita marah-marah nih. ya, Bareng anak, ayo ke masjid. ya. Marah-marah kita tuh. Baik. Pertanyaan saya, tugas kita tuh merubah atau hanya menyampaikan? Menyampaikan tuh bisa tegas Pak, nggak usah marah Pak. Ingat ya Pak, tugas kita tuh hanya menyampaikan. 36 ayat 17, silakan Pak. Ini nanti saya akan bahas juga nanti. Pokoknya ini kan masih panjang. Ya statementnya kadang-kadang nih, Ustaz Kodang terkenal. Ya. Anak ini nggak sholat. Kadang-kadang. Nah iya. Tapi kalau si Ustadz Kondang itu tahu izin Allah, ya udah saya terima, kan itu dulu kan? Ya tadi bahasanya tadi kan tugas kita menyampaikan. Iya betul. Tapi kan ekspektasi
ekspektasi orang-orang masyarakat Ya. hanya sebatas itu. Loh, kita bisa tolak nggak opini itu, Pak? Kan di luar kemampuan kita itu. Tapi kita hormati itu sebagai ketentuan atas izin Allah. Sebentar, coba 36 ayat 17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan berita Allah dengan jelas. Hanyalah menyampaikan. Nih saya buktikan ya. Kita tuh nggak bisa merubah, Pak. Saya buktikan. Surat 11, 42, 43. Nah. 42, 43. Dan Bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung, dan Nuh memanggil anaknya. Nuh bisa merubah kanan nggak, Pak? Itu contoh loh, Pak. Bapak Ibu sama Nabi Nuh hebat mana? Sudahlah, kita sampaikan aja, Pak. Ya, pokoknya tugas kita hanya menyampaikan, tegas silahkan, tapi hati kita kembali kepada Allah. Ya Allah, saya hanya menyampaikan. Insya Allah nanti Allah akan rubah itu. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Baik, karena waktunya sudah habis. Mohon maaf. Terima kasih. Oh, kenapa Pak? Ya silakan. Oh silakan. Siapa yang mau mewakili? Ayo. Waalaikumsalam. Ya. Ayo, nggak apa-apa. Gimana kalau misalnya dalam keluarga ada yang meninggal, apa yang harus? Apa? Ada yang meninggal dalam keluarga, ada yang meninggal. Oh, yang meninggal Mi. Kita harus seperti apa? Ya innalillahi lah Bu, jangan alhamdulillah Bu. Ibu. Iya, innalillahi lah. Jangan. Bukan. Enggak, maksud saya itu alhamdulillah itu bukan diucapkannya di hati Bu, menerima. Ngerti nggak? Awas, bapak ibu dimaki-maki istrinya depan, alhamdulillah ya emosi lah Pak istrinya. Di dalam hati ya Bu ya, ya Allah saya terima. Untung bagus, tapi pertanyaannya untung saya jelaskan. Entar tetangga meninggal, alhamdulillah semua kejadian jangan gitu. Hah? Sabarnya mungkin yang Coba, maksudnya apa? Benar nggak? Nah, saya mau nanya tadi, ketika kita menerima izin Allah, Allah tuh buat hati kita tenang atau menderita? Nanti Allah Pak yang buat, yang penting tugas Bapak hormati izin Allah, itu aja. berarti pelunya sama, latihannya sama ya? Sama, semua sama. Karena nanti yang mengangkat beban Bapak Ibu pun Allah juga, kesediaan Bapak Ibu itu diangkat oleh Allah juga. 94 ayat 1 sampai 3. Jadi nanti Allah yang membolak-balikan hati itu Allah Pak. Ayat 94 ayat 1 sampai 3. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, dan kami telah menghilangkan daripada bebanmu? Siapa yang menghilangkan, siapa yang melapangkan? Allah, setelah kita menghormati izin Allah. Ya silakan Pak. Ya. Baik. Baik. Saya mau nanya, Bapak tuh ingin selalu bersama Allah atau tidak bersama Allah? Kalau ingin bersama Allah berarti harus sabar atau boleh marah? Ya sudah. Berarti kesabarannya sampai mana? Selesai kan? Ya silakan. Ya sparringnya di rumah. Istrinya diam. Kenapa? Kenapa Pak? Kalau istri diam, suami diam, katanya gitu. Masalahnya satu hal. Saya mau bertanya nih ya. Baik. Diamnya istri, diamnya suami itu karena, saya ulang ya, karena kejadiannya atau Bapak menghormati karena Allahnya, itu aja dulu. Mau diam mau ngomong kan sebenarnya karena Allahnya aja. Misalnya istri saya diam nggak bisa marah, cemberut terus, alhamdulillah ya Allah, ya gitu aja. Ya. Kenapa Pak? Pasti ada, tenang aja Pak. Pasti ada. Karena Allah tuh Maha Adil. Kenapa saya bilang bahwa semua orang itu pasti punya sparring partner? Kenapa? Al-Baqarah
216. Coba Pak. Kok 206? 214. Al-Baqarah 214 Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya yang orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malaikat. Pasti ya. Jadi semua orang itu pasti akan diuji. Jelas siapa ya? Jadi tidak mungkin tidak punya sparring partner. Sabar, tenang aja. Sparring partner banyak ya. Istri kita itu kita nikahin. Ya. Untuk marahin kita, jerawatan kita. Ya. Ya syukur kalau memang Bapak sadar itu. Ya kan? Lah iya kan? Kalau memang Bapak sadar itu bagus. Ini bagi yang belum sadar, kalau Bapak kan udah sadar ya. Bagus. Baik. Baik, nggak apa-apa. Bagus. Wah, oke, saya mau nanya Pak. Istri marah-marah itu sebagai masalah atau sarana untuk masuk surga? Sudah selesai. Saya ulang, Bapak ingin masuk surga? Perlu yang cerewet, yang marah-marah atau yang baik? Lah sekarang kalau istri Bapak sudah soleh, Bapak latihan sama siapa? Istri orang? Latihan. Lah bukan nyari Bang, nggak usah, yang udah ada aja. Ya, sebenarnya saya mau nanya. Ini simpel aja, simpel ya. Orang tuh mengatakan kan bermasalah ya. Ini saya kupas. Mohon maaf. Secara umum jawabnya yang simpel. Menurut Bapak istri cerewet itu masalah nggak secara umum? Kalau bisa menerima? Enggak, saya ulang. Istri cerewet itu masalah atau tidak secara umum? Kalau bisa menerima? Lah sudah, berarti masalah itu istri cerewetnya atau karena kita tidak bisa menerima? Lah sudah selesai, bukan kitanya. Mau beli sesuatu? Ya. Ya. Itu udah dijawab sama tetangganya tuh. Ini oke ya, ini masih dasar Pak. Tenang aja, nanti semakin lama akan Bapak Ibu semakin paham. Karena saya belum masuk kepada pembelajaran kalam Allah kan belum. Tapi sabar itu bukan hanya dengan sparring partner. Oh bukan. Jadi kalau yang saya pahami, sabar itu ada 3 kan? Ya, secara teorinya kan itu. Sabar ketika musibah. Betul. Ketaatan, betul. Nah ini maksudnya, ini beda Pak. Ini caranya. Bukan teorinya lagi. Kan teori kan udah pada paham. Sabar itu ada 3, ketaatan, musibah. Maksudnya kan itu ya. Ini cara menuju benar-benar ke sana gitu loh. Jadi bukan lagi dalam ranah teori ya. Ini aplikasinya. Teknisnya. Makanya saya ini melengkapi dari ilmu-ilmu yang sudah Bapak Ibu pelajari. Jadi pola saya akan begini. Karena kalau ceramah kan sudah ada nanti. Terus aja kan ada. Ini cara. Misalnya bagaimana sih mengenal Allah? Kalau teorinya misalnya sholat, takwa. Iya tapi cara ke sana bagaimana? Satu kan, gini, tadi kan ketika menerima nikmat, ya, kan dikaitkan juga dengan sabar ketika menjalankan perintah Allah. Setelah kan setelah Bapak dapat nikmat kan setelah itu baru kan Bapak bersedekah itu kan dengan sabar kan? Ya. Nah itu nanti. Ada unsur sabar yang diminta. Betul. Diminta tentu yang minta Allah juga. Iya. Ketika Allah udah berikan rezeki sebagian rezekinya. Betul. Anugerahnya kepada kita. Kan ada perintah kewajiban. Iya betul. Kan harus sabar juga menjalankan. Lah bukan, itu maksudnya ke ikhlas Pak nanti. Loh iya nanti ke ikhlas. Itu ini belum kan masih sabar sholat. Tar. Sabar. Sabar. Sparring partnernya bilang nggak usah. Ya. Udah keluarin 2,5%. Nggak usah. Baik. Surat 4 125. Saya jawab dulu. 126. Surat 4 ayat 126. Coba. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan adalah pengetahuan Allah Maha Mengetahui. Saya kunci dulu ya. Apa yang di langit dan di bumi itu kepunyaan siapa? Allah. Oke, kita lihat prakteknya sekarang. Dompet tetangga hilang, pengaruh nggak Pak? Kenapa tidak? Bukan milik kita. Sekarang saya mau nanya, dompet kita milik siapa? Hilang, pengaruh nggak? Ngerti nggak? Nah, saya akan kupas menuju
rasa memiliki menjadi rasa titipan itu bagaimana? Itu nanti baru metodologinya. Lah nanti, pokoknya ini tuh saya kupas adalah mulai ke arah praktek. Menuju rasa titipan, rasa memiliki menjadi titipan. Kan Bapak sekarang jujur aja, dompet hilang pengaruh nggak? Karena Bapak Ibu masih rasa memiliki. Padahal yang benar memiliki atau titipan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang harus dikupas gitu loh. Jadi ini bukan hanya sekedar ceramah satu arah ya Pak ya. Saya akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa pada goal itu gitu loh. Sehingga apa? Ketika misalnya nanti Allah suruh surat 3 ayat 92 coba. Bapak bisa praktekkan, Bapak bisa lakukan gitu loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menampakkan sebagian harta yang kamu cintai. Bagaimana kalau rasa mencintai Bapak tinggi? Nggak akan bisa Pak menjalankan ayat itu. Nah itu nanti dipraktekkan, tenang aja. Jadi istri itu titipan atau milik kita? Sudah. Suami Bu, titipan atau milik kita? Udah stop. Yaudah, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya menyinggung, Bapak Ibu dimaafkan, Pak. Baik, sampai ketemu nanti di lain waktu ya, dengan kajian tetap ilmu kehidupan dengan bab yang sangat banyak ya. Nanti kapan-kapan seperti itu. Baik, sebelum kita tutup mari kita membacakan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.